berkoordinat kartesius 3 dimensi. Anggap saja di sana terdapat titik P. Pada koordinat kartesius, titik ini memiliki koordinat x, y, z. Nilai pada sumbu x adalah x, nilai pada sumbu y adalah y, nilai pada sumbu z adalah z. Titik P juga bisa dinyatakan dalam koordinat tabung. Berdasarkan tutorial sebelumnya, nilai pada sumbu x adalah r cos theta, nilai pada sumbu y adalah r sin theta, nilai pada sumbu z adalah z. Anggap saja pada titik P terdapat vektor A, di mana vektor A adalah xi plus yj plus zk. Maka vektor A pada koordinat tabung adalah r cos theta i plus r sin theta j plus zk. Meskipun titiknya dinyatakan sebagai titik pada koordinat tabung, vektornya ternyata masih dalam bentuk vektor satuan pada koordinat kartesius. Pada seri ini kita belajar untuk mengenal vektor satuan pada koordinat tabung. Perhatikan radius pada titik P. Ketika radius meningkat, maka titik P akan bergeser secara radial. Dengan demikian, vektor satuan untuk radius adalah garis radial yang panjangnya 1 satuan atau RH. Perhatikan azimut pada titik P. Ketika nilai azimut meningkat, maka titik P akan bergeser secara tangensial. Dengan demikian, vektor satuan untuk azimut adalah garis tangensial yang panjangnya 1 satuan atau theta hat. Perhatikan tinggi pada titik P. Ketika nilai tinggi meningkat, maka titik P akan bergerak vertikal ke atas. Dengan demikian, vektor satuan untuk ketinggian adalah garis lurus vertikal yang sejajar terhadap sumbu Z yang panjangnya 1 satuan, Z hat. Berikut adalah vektor satuan pada koordinat tabung. Nah, vektor pada koordinat tabung akan memiliki vektor satuan R hat, theta hat, dan Z hat. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengubah vektor satuan dari koordinat kartesius menjadi vektor satuan pada koordinat tabung. Semoga bermanfaat dan jangan lupa menonton video selanjutnya.